Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana menentukan volume bangun dengan satuan tidak baku. Kemarin kita sudah tahu caranya bagaimana mengukur sebuah benda, ya keliling atau luasnya menggunakan benda lain. Contohnya misalnya kita ukur buku menggunakan amplop, ya, itu satuan tidak baku. Nah, bisa juga kita ukur meja menggunakan buku. Nah, itu satuan tidak baku. Jadi satuan yang tidak pasti atau tidak tentu. Ya, kalau penggaris meteran itu kan pasti ada ukurannya. Tapi kalau buku amplop itu kan bisa berbeda-beda, bermacam-macam ukurannya. Nah, itu disebut dengan satuan tidak baku, ya. Nah, sekarang kita akan mencoba mengukur sebuah benda, ya, volumenya menggunakan satuan tidak baku. Seperti biasa, terlebih dahulu kalian harus tahu apa itu volume. Nah, menurut pengertian di dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, volume diartikan dengan isi atau besarnya benda dalam ruang. Lalu pengertian yang kedua, volume adalah tingkat kenyaringan atau kekuatan tentang bunyi, suara, dan sebagainya. Jadi di sini artinya volume ada dua ya. Seberapa banyak bendanya terisi di dalam ruang atau besar kecilnya sebuah bunyi atau suara, ya kan bisa ke volume benda A atau volume misalnya suara ya, volume televisi atau volume handphone, nada dering dan lain sebagainya. Jadi ada dua pengertian di sini. Tapi yang kita gunakan adalah pengertian yang pertama, ya, yang ini. Nah, yang ini yang kita gunakan, ya, karena kita akan menentukan besarnya benda di dalam ruang. Jadi diibaratkan begini ya, kalau kalian masih bingung, kalian pasti punya botol ya, botol minum di rumah. Atau kalau tidak ada botol, gelas. Nah, gelas itu kan ada ukurannya, ya, atau botol itu kan ada ukurannya. Ketika diisi benda, misalnya apa? Benda cair, air ya. Kita isi air botolnya. Kita isi setengahnya. Lalu kita isi lagi sampai penuh. Nah, ketika diisi, ketika air itu memenuhi ruang dalam botol, seberapa banyak dia dapat masuk, maka itu disebut dengan volume botolnya. Jadi seberapa banyak air yang ditampung di dalam botol, itu disebut dengan volume dari botolnya. Nah, di sini kan bentuk botolnya juga bermacam-macam, ya, ukurannya juga bermacam-macam. Nah, biasanya di situ tertera ukurannya ya, 225 mili atau 500 mili atau 1,5 liter ya, bermacam-macam. Nah, jadi besarnya air yang ada di dalam botol itu disebut dengan volume botol, ya. Jadi seperti itu gambarannya. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Di sini ada kubus ya. Ini kubus. Ya. Ini kubus. Jadi bentuknya itu 6 persegi ya, persegi. Jadi disusun sisi-sisinya ada 6, terbentuk dari 6 persegi. Lalu yang kedua ini namanya tabung. Ya. Ini kubus. Ini tabung. Bentuknya seperti ini kaleng. Ya. Bentuknya seperti kaleng. Nah, benda apa yang pernah kalian lihat dalam bentuk kubus? Apa yang pernah kalian lihat? Benda apa yang pernah kalian lihat bentuknya menyerupai kubus? Ya, dadu. Ya, dadu itu sudah pasti kubus. Lalu tabung.
menyerupai kaleng. Nah, berarti bisa susu kaleng, ya kan? Susu apa yang cair itu, susu kental manis. Nah, itu kan terisi di dalam sebuah kaleng. Nah, itu juga tabung, ya. Jadi kaleng itu termasuk bangun ruang yang disebut dengan tabung. Sementara dadu itu disebut dengan bangun ruang kubus. Nah, seandainya kubus, seandainya dadu atau tabungnya bisa diisi, ya bisa dilihat ya di sini ada air di dalamnya di sini. Ya, di dalamnya ini ada air. Nah, itu masih terisi separuhnya dari total ruang di dalam bangunnya. Nah, itu masih bisa diisi lagi ya sampai penuh. Nah, pertanyaannya, berapa satuan air, yaitu kita anggap air ya, berapa satuan air yang terdapat dalam kubus dan tabung tersebut? Nah, bagaimana cara kita mengukurnya? Menggunakan satuan tidak baku. Ya, kita bisa menggunakan benda-benda yang ada di sekitar kita. Ya, untuk lebih lengkapnya lagi, silakan disimak video berikut ini.